إلا الله الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu payun ya sih. Pangan payun isi dia. Isi kirang ya bapak-bapak sih kira cukup. Pakai ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Satu-satu payun ibu mangga. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk ibu-ibu, saf yang masih kosong bisa digeser ke depan. Itu ada 2 baris lagi, lumayan untuk bisa diisi sehingga yang barisan belakang bisa lebih maju ke depan. Allahu Akbar. Bapak-bapak juga mungkin bisa lebih dirapatkan biar insyaallah untuk pelaksanaan akan segera Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan ini alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kita dapat berkumpul di masjid di halaman Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka kita melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita berharap pada hari ini seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada
keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti arahan serta petunjuk-petunjuknya. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kebahagiaan kita melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, disampaikan bahwa di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita di bulan Ramadan kemarin ada 2 orang saudara kita, warga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang pertama Bapak Haji Koko Sukaria, dan yang kedua saudara kita yaitu Bapak Ahsan Suhaidi. Beliau adalah warga baru di Patriot dalam satu ini. Di bulan yang berkah kemarin mereka berdua telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama mendoakan kepada beliau. Mereka berdua mudah-mudahan seluruh amal ibadah mereka senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kehilapannya senantiasa ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya dimulai kita pelaksanaan salat Id, saya sampaikan laporan kegiatan penerimaan penitipan zakat fitrah edisi Ramadan 1446 Hijriah, bahwa disampaikan total pembayaran zakat fitrah berjumlah 65 kepala keluarga, yang terdiri rinciannya yaitu membayar dengan uang 35 keluarga berjumlah 146 jiwa dengan total zakat fitrah berbentuk uang Rp5.913.000. Kemudian membayar zakat dengan beras yaitu 30 kakak dengan jumlah keluarga jumlah jiwa 121 jiwa dengan total pendapatan zakat fitrah yaitu 326,7 kg. Jadi total jumlah keluarga, kepala keluarga 65 kepala keluarga, dan total jumlah jiwa yaitu 267 orang, dan total uang yang masuk zakat serta infak sodako. Infak rinciannya yaitu yang terkumpul masuk Rp5.241.000. Total uang yang terkumpul zakat dan infak yaitu Rp11.154.000. Mudah-mudahan amal ibadah kita melalui zakat fitrah infak sedekah di Masjid Al-Ikhlas senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kami atas nama DKM Al-Ikhlas, pengurus DKM Al-Ikhlas dan petugas penerima zakat mengucapkan terima kasih atas seluruh kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang senantiasa mempercayakan pembayaran zakat fitrahnya di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan bapak ibu senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat imbalan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Disampaikan untuk selanjutnya bahwa untuk khatib dan imam dan khatib pada kesempatan Idul Fitri kali ini yang terhormat Al-Ustaz Hikmat Gumilar, alhamdulillah beliau telah sampai di hadapan kita. Dan untuk tidak nyangkolong ting karena waktu, kita langsung saja melaksanakan sholat Idul Fitri, dan mungkin ada sesuatu dulu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hikmat Gumilar. Untuk itu ucapan terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah kepada seluruh jamaah pelaksanaan sholat Id
itu merupakan pelaksanaan yang terhitung rutin dilaksanakan, tapi tidak salah untuk menjelaskan terlebih dahulu. Untuk di rakaat yang pertama itu takbir sebanyak 7 kali termasuk takbiratul ihram. Itu yang pertama. Terus yang kedua, takbir di rakaat kedua yaitu 5 takbiran termasuk intiqal. Jadi dari sujud ke berdiri itu sudah terhitung takbir pertama. Mudah-mudahan menjadi perhatian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenankan kepada seluruh jamaah, ya, patokan shaf itu tidak berdasarkan sajadah. Jadi dalam hadis disebutkan jarak yang tidak dimasuki oleh kambing terkecil. Jadi tolong diperkenankan. Jadi jangan merasa terganggu jika sajadahnya terinjak, ya. Karena patokannya bukan sajadah, tapi kedekatan shaf. Dimohon diluruskan, dirapatkan shafnya. Aqimu sufufakum. Allahu Akbar. 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 Allahumma ba'id baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma qsilni min khataayaya bil ma'i was-salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك. أشهد أن لا إله اللهم صل على محمد كما صليت وبارك على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق الأشياء فقدره تقديرا وصور شكل الإنسان فأحسنه تصويرا ومنحه العقل فجعله سميعا بصيرا وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وأنزل عليه كتابا حكما ومنيرا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة إيمان rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengindikasikan dan menggambarkan kepada kita bahwa lis-shaimi farhatan, bahwa bagi orang yang melaksanakan saum ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan di mana mereka telah melaksanakan ibadah saum selama bulan Ramadan, full berbuka yang disimbolkan dengan tanggal 1 Syawal. Kebahagiaan yang kedua yaitu di mana insyaallah salah satu momen yang sangat dirindukan. Ada hadis yang sangat menarik, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, dan mudah-mudahan itu adalah kita, di mana Allah bertanya, araditun, apakah kamu ridha saat ini masuk surga? Maka jawaban kita insyaallah, ma lana la narda,
Bagaimana kami tidak ridho? Ya Allah, Engkau telah memberikan satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada hamba-hambamu yang lain. Namun ya Allah, ada satu hal yang kenikmatan itu tidak sempurna. Engkau telah berikan kami kenikmatan. Engkau telah memberikan kenikmatan makan, kenikmatan hati, kenikmatan pandangan, kenikmatan pasangan, kenikmatan berkumpul. Tapi ya Allah, satu, bagaimana wujudmu, bagaimana dirimu, di mana kita beribadah selama ini kita tidak melihat Allah, dan itulah yang dirindukan. Dan kebahagiaannya ikhwatul iman, janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melaksanakan saum karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan itu, dan mudah-mudahan kita ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya, kebahagiaan ketika melaksanakan saum. Tapi kondisi sahabat, kita melihat para sahabat begitu bersedih ketika ditinggalkan Ramadan. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Maka ikhwatul iman rahimakumullah, di samping kesedihan, tapi kita dianjurkan untuk farhah, untuk bahagia. Kenapa? Karena farhah itu ada dua. Ada farhatun tabi'iyah, ada kebahagiaan yang sifatnya naluri. Kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, alhamdulillah, itu sudah naluri. Semua manusia sama. Tapi ada hal yang dianjurkan oleh agama, bahkan Rasul selalu berdoa dengan doa ini, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang ketika melaksanakan kebaikan istabsyaru, berbahagia hati. Karena ada sebagian dari kaum muslimin justru ketika melakukan kebaikan itu justru menyesal. Tapi kita memohon kepada Allah, ketika melakukan kebaikan maka kita berbahagia. Dan disinilah yang disebut dengan farhatun diniyah, yaitu kebahagiaan agama. Ketika kita melaksanakan infak, alhamdulillah ya Allah, pada hari ini aku bisa berinfak. Kemudian kita melaksanakan sholat id, ya Allah, terima kasih hari ini saya bisa melaksanakan sholat id, dan sebagainya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Hal yang pertama yang Allah lafadzkan yaitu seruan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah memberikan informasi kepada kita bahwa syariat saum ini bukan hanya di zaman kita, tapi sudah ada sejak dulu. Dan akhirnya kita menemukan jawaban untuk apa Allah menegaskan bahwa syariat ini telah ada sejak dahulu. Padahal ada syariat zaman dahulu, tapi tidak ada di zaman kita. Tapi ini saum dari semenjak dahulu itu sudah ada. Ternyata salah satu fungsi dari keberadaan saum ini adalah la'allakum tattaqun. Ikhwatul iman rahimakumullah, ternyata salah satu faktor tujuan terbesar Allah menetapkan syariat saum itu agar kita menjadi pribadi yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, ketika ayat ini tidak dipahami dengan serius oleh kita semua, maka ada potensial kegagalan di sana. Maka hadis ini atau ayat ini perlu dipertegas dengan salah satu hadis. 3 hadis ini berturut-turut disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab saumnya. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatul qadri. Semuanya satu qor, satu titik. Kesuksesan itu hanya satu, kata Rasulullah, yaitu dilakukan atas dasar iman dan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Maka berbicara iman dan ihtisab ini, ikhwatul iman rahimakumullah, maka kita akan berbicara lagi dengan ayat selanjutnya, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berkaitan dengan keikhlasan dan hanif. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ada huruf nafi yaitu ma kemudian illa. Maka menurut ilmu balaghah itu menunjukkan lil hasr, hanya. Jadi Allah
Allah memerintahkan mereka, yaitu kita semua, untuk beribadah hanya dengan ikhlas dan hanif. Ada 2 poin kunci bahwa kita sukses di dalam beribadah apapun, terkhusus ibadah di bulan Ramadan, yaitu ikhlas dan hanif. Apa yang dimaksud dengan ikhlas dan apa yang dimaksud dengan hanif? Para ulama banyak merumuskan definisi dari ikhlas. Akan tetapi salah satu definisi dari ikhlas, sarful a'mali taqarruban ila Allah, hanif la riya'an wala sum'ah. Ikhwatul iman rahimakumullah, jika tidak disadari ibadah kita tanpa dasar ini, maka kita akan gagal. Ya, di samping kita perbandingan dengan hadis yang lain. Banyak hadis ini disampaikan oleh para ulama, di mana dalam hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Baihaqi, diriwayatkan oleh ulama yang lain, bahwa ternyata di sisi lain ada kelompok orang yang gagal saumnya. Bahkan kata malaikat Jibril sampai-sampai memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengaminkan setiap apa yang didoakan oleh malaikat Jibril. Di antaranya rogima anfu rajulin, semoga celaka, mohon diaminkan wahai Muhammad. Bayangin, yang berdoa adalah malaikat yang mulia, diaminkan dengan makhluk mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diaminkan. Siapa? Semoga celaka. Siapa? Man adraka Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tidak memperoleh ampunan. Kenapa ikhwatul iman? Maka potensi disebabkan ia gagal karena hilangnya 2 ini, imanan dan ihtisadnya. Maka ikhwatul iman, siapapun yang dalam beribadah tidak ada imanan wahtisaban, potensi yang sangat besar dia pasti gagal. Maka ikhwatul iman, bagaimana di sini digambarkan malaikat Jibril begitu gemasnya dengan orang yang ada di bulan Ramadan tapi tidak dapat maghfirah. Bagaimana tidak mendapatkan maghfirah? Lihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Saking inginnya kita sukses. Yang pertama, yaitu sufidati syayatin, yaitu dikuncinya para setan. Sosok yang terus mengompori kita melakukan kemaksiatan, itu dikunci sama Allah. Itu saking Allah ingin kita sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, wa futihat abwabul jannah, Allah membuka peluang-peluang kebaikan yang dengan kebaikan itu kita dapat masuk surga. Kemudian ikhwat iman, wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup serapat-rapatnya potensi keburukan yang sehingga dengan itu dia tidak masuk ke dalam neraka. Bahkan ikhwatu iman, setiap malamnya nada munadin, ada orang yang memotivasi kita, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pejuang kebaikan, sambutlah kebaikan itu setiap malam. Maka jangan heran ya, terkadang sholat malam kita lebih semangat. Itu kenapa? Ada motivator dari siapa? Dari sosok yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya ikhwatu iman, walillahi utaqo, Allah jamin tuh, ketika di list ada data nama kita di neraka, setiap malamnya Allah bebaskan. Makanya heran malaikat Jibril itu, gemas malaikat Jibril itu. Ini ada orang di bulan Ramadan, loh kok nggak dapat maghfirah, ngapain aja gitu. Contoh sederhana ikhwatul iman, ada pengumuman nih di Patriot, di swalayan yang sangat besar. Pada pukul 8 sampai setengah 9 ada pengumuman untuk masyarakat Patriot dalam. Informasinya dari jam 8 sampai setengah 9, siapapun masyarakat Patriot dalam yang ingin masuk ke swalayan mengambil barang apapun gratis. Gratis. Akhirnya masyarakat Patriot dalam semua masuk tuh ke swalayan. Ketika masuk semua berpikir, bahkan bukan hanya dirinya yang masuk ke swalayan, diajak juga keluarganya, soalnya gratis setengah jam. Dan pasti kita akan rela berdesak-desakan, soalnya pahalanya luar biasa. Ada yang berpikir, ini saya harus ngambil apa? Ada yang ngambil mobil, ada yang ngambil motor, ada yang mengambil baju, ada yang ngambil A, B, C dan sebagainya. Lalu naudzubillah, ada yang keluar dari masyarakat Patriot dalam tidak membawa sedikit pun barang dari swalayan itu. Apa yang akan kita katakan kepada orang itu? Mohon maaf, bodoh kamu. Tuh anak kecil minimal dia bawa mobil-mobilan, loh kok kamu enggak? Maka hal ini sama ikhwatu iman.
Ramadan yang begitu luar biasa dahsyatnya pahala dari Allah, kamu ngapain aja sampai-sampai tidak memperoleh maghfirah Allah? Maka ikhwatul iman, kuncinya satu, yaitu imanan wahtisab yang tergambar dalam ibadah ikhlas. Apa itu ikhlas? Sarful a'mali taqarruban ilallah, di mana orientasi yang dilakukan seseorang ketika beribadah hanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanif, apa itu hanif? La riya'an wala sum'atan. Ketika dia beribadah tidak ada harapan penilaian dari orang lain. Maka ikhwatul iman, jika ibu-ibu menyediakan berbuka sahur untuk keluarga, maka jika kemudian bisa fokus untuk memperoleh pahala itu dari Allah, maka itu adalah ikhlas. Ketika kita berjuang di masjid, di masyarakat, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, lalu muncul kalimat ini, mohon perhatikan kalimat ini, saya mau berhenti saja berjuang di kebaikan itu, kenapa saya tidak dihargai? Pertanyaan sederhananya, dia ingin dihargai oleh siapa? Karena sungguh jika dihargai oleh Allah, saya nggak masalah. Yang penting saya dihargai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah ikhwatul iman rahimakumullah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita beribadah. Nah, apa buah dari ketakwaan yang didasari oleh imanan wahtisaban dan keikhlasan itu? Ikhwatul iman rahimakumullah, ternyata ada ayat yang menarik ya di dalam surah Yusuf ayat 24. Mohon diperhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad hammat bih. Ingatlah ketika Siti Zulaikha, yaitu istrinya Raja Abdul Aziz, yang menginginkan kemaksiatan dengan Nabi Yusuf. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf juga sangat berpotensi ingin melakukan, tapi Allah segera memberikan burhan, memberikan tanda, memberikan pertolongan sehingga beliau tidak berkeinginan sedikit pun kepada Siti Zulaikha. Poin menariknya, dan apa hubungannya dengan ikhlas? Perhatikan ayatnya ikhwatu iman, kadzalika nasrifu anhu su' wal fahsya. Demikianlah kami palingkan asu, dua-duanya kalau diterjemahkan kejelekan. Asu yaitu kejelekan diri pribadi, ya kejelekan yang berdampak pada pribadi. Fahsya yaitu kejelekan yang berdampak kepada orang lain. Karena ketika berzina, ikhwatul iman, yang rugi siapa? Nabi Yusufnya dan juga Zulaikhanya. Maka kata Allah, Allah selamatkan Nabi Yusuf dari dua kejelekan ini. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah pribadi yang diberikan anugerah keikhlasan. Poinnya apa kesimpulannya? Maka para ulama berkesimpulan, siapapun yang beribadah kepada Allah, mohon dicatat, kepada siapapun yang beribadah kepada Allah karena pahala yang dikejar adalah pahala Allah, Allah akan selamatkan orang tersebut dari kejelekan. Apa mafhumnya? Jika ada seseorang beribadah salat, beribadah zakat, beribadah saum, beribadah haji, mohon maaf, tapi tidak berhenti korupsi, bahkan berani mengoplos Pertamax dengan Pertalite, dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya, korupsi, bahkan ada yang diinformasikan tahap kiai saja, maaf, seribu maaf, yang berani mencabuli para santrinya. Maka kita katakan mohon maaf, bisa jadi ketika dia beribadah tidak dihadirkan dua hal itu, imanan wahtisaban. Maka pertanyaannya sederhana, untuk mengukur ibadah kita itu sudah benar-benar diridhoi oleh Allah, cek saja setelah saum ini, apakah kemudian kita masih berani untuk korupsi, masih berani membentak orang tua, masih berani menyakiti sesama,
mohon maaf, bisa jadi orientasi ibadah kita bukan kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsi yang lainnya. Apa di antaranya ikhwatul iman rahimakumullah? Dalam hadis qudsi yang lain Allah menyatakan, "Idza ahbabtuhu," jika Allah mencintai seseorang karena dia ikhlas, sekali lagi, karena dia ikhlas, maka Allah memberikan tanda. Apa tandanya ikhwatul iman? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Ketika saya melihat di dalam kitab Kunuz Riyadus Shalihin, ikhwatul iman, maka tafsir Allah menjadi pendengarannya, Allah akan jaga pendengarannya dari sesuatu yang membahayakan telinganya, yang terjerembab ke dalam dosa dan masuk ke dalam neraka. Maka ketika kita tidak betah mendengarkan ghibah, kita tidak senang mendengarkan kejelekan orang lain, malahan kita senang dengan kajian, senang mendengarkan nasihat. Ketika ada yang menyempatkan ilmu, kita mendekat. Sedang bicara apa nih? Kita dekat karena ada keinginan untuk memahami agama itu. Kita senang mendengar murotal, kita dengar nasihat-nasihat yang lainnya. Maka berbahagialah ikhwati iman. Itu diantara tanda bahwa Allah mencintai kita. Itulah buah pertama, bahwa seseorang ketika takwa menghadirkan ikhlas, maka dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa penjagaan dari perbuatan maksiat dan didorong untuk melakukan kebaikan. Itu yang pertama, buah ketakwaannya. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa karena ikhlas, karena mengharap pahala dari Allah, Allah akan memberikan janji, ikhwatul iman. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 ayat 3. Ikhwatul iman, kata Allah, barang siapa yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah akan memberinya solusi. Dan bahkan Allah akan memberinya sebuah kenikmatan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada kisah menarik ikhwatul iman, yaitu kisah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menghadapi sebuah permasalahan yang sangat pelik. Sebagai ulama yang taqarrub ila Allah, beliau tilawah Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Sampailah pada ayat ini dan beliau tergugah, ya Allah, padahal solusinya udah ada. Maka apa yang dilakukan oleh beliau ketika menghadapi masalah? Beliau tingkatkan kualitas sholatnya, beliau tingkatkan kualitas tilawahnya, beliau tingkatkan kualitas sedekahnya. Apa yang terjadi? Kata beliau, Allah memberikan solusi itu, bahkan diberikan rizki dari arah yang disangka-sangka. Mohon maaf ikhwatul iman, namun ada pemahaman sebaliknya. Kalau tadi barang siapa bertakwa Allah berikan solusi dan juga rizki, maka pemahaman sebaliknya, jika maksiat kepada Allah, Allah sempitkan kehidupannya dan Allah sempitkan rezekinya. Makanya ikhwatul iman, ada perkataan menarik dari Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang pelaku maksiat menghadapi kesulitan, maka dia jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Mohon maaf ikhwatul iman, misal contoh sederhana, kita punya anak nih, pagi-pagi udah makan rujak dengan pedas yang cukup luar biasa, siang-siangnya makan mie ayam udah pakai sambal, banyak lagi sambalnya, malam-malam makan lagi cengeknya banyak, bahkan yang merah-merah. Malam harinya kemudian ia sakit perut, menangis dan mengeluh kepada ayahnya. Apa yang dikatakan ayahnya? Sudah, kamu jangan mengeluh, soalnya kamu sudah apa? Sudah makan pedas dari pagi sampai malam, udah jangan mengeluh, kan gitu. Maka ikhwatul iman, kata Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, jika pelaku maksiat menghadapi kesulitan, tidak sepantasnya dia mengeluh. Kenapa? Karena sungguh kesulitan yang ia hadapi disebabkan apa? Disebabkan kemaksiatannya. Dan yang terakhir ikhwatul iman, yaitu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga anak keturunan berikutnya dan diantarkan keturunannya sebagai pribadi yang salih. Apa ayatnya ikhwat iman? Silahkan dibuka dalam surah An-Nisa halaman kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikhwat iman,
hendaknya takut nih kalau kita punya generasi yang lemah. Memang bab ini berkaitan tentang ekonomi, akan tetapi di dalam kaidah usul tafsir sebuah lafaz sifatnya umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa pelajaran di dalam Al-Quran lafaz umum, bukan tragedi khusus. Maka ikhwatul iman, para ulama menyebutkan khawatirlah kita jika keturunan kita lemah, terutama di dalam iman dan juga ibadahnya. Dan kalimat menariknya, falyattaqullah, hendaknya kamu wahai orang tua bertakwa kepada Allah. Muhammad Ali As-Salabi di dalam kitabnya Al-Imanu Billah mengatakan ini menunjukkan bahwa lemahnya iman dan lemahnya ibadah seseorang solusinya hanya satu. Siapa? Ketakwaan orang tuanya. Maka mohon maaf ikhwatul iman, jika anak kita belum sholat berjamaah, ya, tidak mau saum, tidak berbuat baik kepada orang tua, mohon evaluasi diri sebelum melihat ke anak. Mungkin kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwati iman, inilah kenikmatan yang diberikan Allah di antara kenikmatan yang lainnya. Satu, Allah memberikan kenikmatan penjagaan kita dari maksiat dan didorong untuk senantiasa mencintai kebaikan. Itu yang pertama, ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, Allah akan selalu memberikan solusi-solusi di dalam permasalahan-permasalahan hidup, bahkan dengan rezekinya. Yang terakhir ikhwati iman, yaitu jaminan kesolehan anak dan juga keturunannya, itu disebabkan ketakwaan orang tuanya. Oleh karena itu ikhwati iman, mari pada kesempatan ini kita bertekad untuk terus meningkatkan kualitas. Kalau kita bingung dari mana dulu harus memperbaiki amal, maka ikhwati iman, mari kita perbaiki salah satunya dua. Satu, perbaiki sholat. Yang kedua, perbaiki kajian ilmu, hadir di kajian ilmu. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang takwa. Itu saja ikhwatul iman yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal soleh kita, terkhusus ibadah kita di bulan Ramadan. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Ustadz Hikmat Fadlan yang telah menyampaikan dan menjadi pelaksana imam dan khatib di pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Untuk itu sebelum kita pulang, silakan untuk bermusyafahah dulu, mungkin dari sesepuh di depan, dan kita berantai untuk bersalaman. Atas nama panitia dan seluruh pengurus TKMS, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kalian Bapak-Ibu sekalian dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diberitahukan kepada jamaah dan pemuda, mohon bantuannya untuk membereskan karpet kembali. Sekali lagi kepada jamaah dan para pemuda dimohon untuk membereskan karpet. Ya, mohon bantuannya. Terima kasih.